Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu pendidik, selamat datang kembali di channel saya yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai cara mendistribusikan sebuah materi pembelajaran menggunakan Google Classroom atau cara mengupload sebuah materi pembelajaran menggunakan Google Classroom. Maksudnya di sini Bapak Ibu, yaitu cara menguploadnya itu baik itu bahan ajarnya menggunakan sistem e-book elektronik buku digital, kemudian berupa slide presentasi yaitu PowerPoint, kemudian bisa juga beserta video tutorial, yaitu Bapak Ibu bisa upload secara mandiri. Misalnya Bapak Ibu memiliki video tutorial yang tidak dia-upload dalam media YouTube atau media lainnya, maka Bapak Ibu juga bisa upload. Ataupun Bapak Ibu sudah memiliki sebuah media YouTube yang sudah terupload di media tersebut, maka Bapak Ibu tinggal mengambil sebuah linknya ataupun videonya, tinggal dimasukkan ke dalam Google Classroom. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, alangkah baiknya Bapak Ibu mengerti apa itu Google Classroom. Google Classroom yaitu sebuah aplikasi penunjang pembelajaran atau biasa dikenal sebagai Learning Management System atau disebut dengan LMS, yang disediakan oleh Google untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar di kelas secara offline ataupun secara online. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi yaitu web browser, yaitu salah satunya Google Chrome. Bapak Ibu bisa menggunakan web browser lainnya seperti Mozilla Firefox ataupun Internet Explorer ataupun media lainnya. Di sini saya contohkan menggunakan Google Classroom. Oke. Langkah yang pertama seperti biasa, kita ketikkan sebuah link yaitu classroom.google.com atau biasa disebut classroom.google.com. Kemudian Bapak Ibu silakan di enter. Oke, tampilannya akan seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, alangkah baiknya Bapak Ibu menonton video yang part 1 dan part 2, yaitu cara membuat kelas, kemudian cara menambahkan guru pendamping dan siswa. Jadi otomatis video yang ini akan nyambung dengan video part sebelumnya. Berhubung kita sudah membuat sebuah kelas, maka Bapak Ibu tinggal klik saja kelas tersebut, akan tampil seperti ini. Kemudian Bapak Ibu langsung saja ke bagian tugas kelas. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih di bagian tanda plus ini yang ada tulisan buat. Sengaja saya menggunakan bahasa Indonesia agar mudah Bapak Ibu memahaminya. Tinggal klik plus. Kemudian Bapak Ibu pilih di bagian topik. Di sini saya akan membuat 3 buah topik, yaitu pertama buku ajar, kemudian mengenai slide presentasi, kemudian mengenai video, yaitu salah satunya video tutorial. Bapak Ibu bisa membuat lebih dari 3 topik ini, tinggal disesuaikan kebutuhan masing-masing yang Bapak Ibu inginkan. Oke, yang pertama yaitu buku ajar. Saya kasih judul buku ajar. Kemudian langsung klik saja di bagian tambahkan. Dia akan proses. Oke, kemudian kita buat 2 lagi. Klik lagi di bagian plus ini atau tambah, buat, kemudian pilih topik. Kemudian yang kedua mengenai slide presentasi, tambahkan. Kemudian yang ketiga, klik buat dan topik, yaitu video tutorial. Kemudian tambahkan. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa mengurutkan 3 topik ini, yaitu tinggal sistem drag and drop. Misalnya video tutorial ini ingin diletakkan di bagian bawah, Bapak Ibu tinggal klik, kemudian atau sistem tarik yaitu drag, kemudian dropkan. Otomatis dia akan pindah posisi bagian bawah. Kemudian sama di bagian slide presentasi ini,
Jika ingin di bagian posisi kedua, boleh buku ajar ini kita drag ke atas kemudian dropkan. Akan seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada mengenai Google Calendar, ini adalah kalender dari Google. Kemudian folder drive kelas ini jika Bapak Ibu memiliki sebuah file yang tersimpan di dalam drive ataupun ingin membuat sebuah folder di dalam drive untuk kelas tersebut. Kemudian topik apa aja yang sudah kita buat akan terlihat di bagian semua topik, yaitu ada buku ajar, slide presentasi, dan video tutorial. Seperti itu. Kemudian di sini memiliki beberapa fungsi setiap masing topik, yaitu mengenai perubahan nama topiknya, yaitu hapus, yaitu jika Bapak Ibu salah membuat ataupun ingin menghapus yang sudah tidak digunakan, maka Bapak Ibu tinggal klik hapus. Kemudian salin link ini jika Bapak Ibu ingin membagikan di dalam grup, jika anak tersebut tidak dapat memasuki kelas yang kita buat, maka link tersebut kita bisa bagikan ke siswa. Kemudian mengenai turunkan ini adalah yang sistem kita tarik tadi Bapak Ibu, seperti ini, drag and drop, seperti itu. Oke, sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya kita yaitu bagaimana mengupload sebuah materi tersebut ke dalam topik, yaitu di bagian tanda plus, yaitu buat, kita klik, kemudian kita pilih bagian materi Bapak Ibu, kita klik, akan tampil seperti ini. Kemudian ini wajib diisi, jika tidak nanti Bapak Ibu misalnya sudah melampirkan filenya namun tidak mengisi judul dan deskripsi, otomatis button posting di sini tidak akan berfungsi, jadi otomatis dia terhidden. Untuk mengaktifkan maka semuanya harus diisi. Judul kita isikan ini mengenai materi, yaitu ebook Simkomdik. Saya contohkan yaitu simulasi dan komunikasi digital. Kemudian deskripsi saya isikan seperti ini. Ebook ini digunakan untuk pembelajaran 1 semester. Pakai bahasa aja, 1 semester genap. Diharapkan siswa-siswi untuk mempelajari buku digital tersebut agar dapat memahami sebuah materi yang terdapat pada buku tersebut dengan baik. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Saya isikan ebook ini digunakan untuk pembelajaran 1 semester genap. Diharapkan siswa-siswi untuk mempelajari buku digital tersebut agar dapat memahami sebuah materi yang terdapat pada buku tersebut dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal tambahkan di bagian ini, lampirkan file ini. Klik saja. Di sini ada beberapa option. Jika Bapak Ibu sudah memiliki e-book atau elektronik buku digital di dalam Google Drive, maka Bapak Ibu tinggal pilih di Google Drive. Kemudian jika link, misalnya Bapak Ibu memiliki sebuah blog atau website, maka Bapak Ibu tinggal mengambil linknya untuk mengakses ke dalam website tersebut yang Bapak Ibu letakkan sebuah bukunya ataupun e-booknya ataupun materinya, seperti itu. Kemudian kalau file ini berarti kita mengambil sebuah file e-book digital tersebut di dalam komputer ataupun laptop kita masing-masing ataupun di HP jika Bapak Ibu mengaksesnya menggunakan handphone yang berbasis Android ya. Kemudian di bagian YouTube ini misalnya Bapak Ibu menyimpan sebuah video tutorial ke dalam media YouTube, maka Bapak Ibu tinggal pilih di bagian YouTube. Nanti saya akan contohkan di bagian
pembuatan video tutorial. Oke, karena berhubung buku digital tersebut saya simpan di dalam komputer saya, yaitu saya pilih di bagian file, klik. Kemudian di sini ada beberapa option ya Bapak Ibu. Misalnya di bagian ini kalau terbaru, misalnya kita memiliki e-booknya, udah pernah upload, karena tadi saya sudah pernah upload dan saya udah menghapusnya, maka otomatis akan ada history terbaru. Jika Bapak Ibu belum pernah mengupload di dalam kelas ini, maka pada tab terbaru ini akan kosong. Kemudian bagian upload ini Bapak Ibu ketika pilih file dari perangkat Anda berarti akan mengambil sebuah file tersebut di dalam komputer ataupun handphone Bapak Ibu miliki. Kalau drive saya berarti Bapak Ibu menyimpan sebuah e-book tersebut ataupun bahan slide atau video, itu tinggal mengakses ke drive ataupun drive bersama, yaitu dibagikan secara publik kemudian berbintang seperti ini. Ini jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah upload kemudian drive saya atau drive bersama. Oke Bapak Ibu, kebetulan saya menyimpannya di dalam komputer atau PC saya, yaitu maka saya pilih upload, pilih file dari perangkat saya, klik, dan saya akan mengambil sebuah e-book, yaitu e-book Siskomdik, simulasi dan komunikasi digital. Kemudian Bapak Ibu tinggal open, ataupun saya close ulang, pilih file dari perangkat Anda. Misalnya Bapak Ibu letaknya di mana, Bapak Ibu tinggal cari saja di mana simpannya. Misalnya kalau di desktop, ya berarti ngambil di desktop. Kalau filenya disimpan di dalam local disk D ataupun di local disk lainnya, misalnya E atau F, maka Bapak Ibu tinggal pilih bagian local disk D-nya atau local disk F-nya tersebut. Karena berhubung saya di local disk D, maka saya pilih local disk D dan materinya saya letakkan di luar di dalam local disk D ini agar mudah dicari. Saya pilih e-book, kemudian open. Kemudian Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa mengupload sebuah e-book tidak hanya satu, namun bisa lebih, bisa pilih button tambahkan file lainnya, maka Bapak Ibu bisa mengambil sebuah file lainnya seperti itu. Karena saya ingin satu saja, maka saya cukup satu, kemudian langsung kita upload. Kita tunggu prosesnya ya Bapak Ibu. Ini lagi loading, proses penguploadan. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini e-booknya sudah terupload ya Bapak Ibu. Tinggal kita postingkan ke dalam kelas tersebut, yaitu klik di bagian posting. Yang saya bilang tadi, jika Bapak Ibu tidak mengisi judul, otomatis button posting ini akan terhidden. Jadi untuk mengaktifkan, alangkah baiknya Bapak Ibu mengisi bagian judul ataupun deskripsinya. Kemudian posting. Oke, akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengedit, maka tinggal klik edit. Kemudian saya tadi lupa, di sini ini ada option. Bapak Ibu bisa menerapkan e-book ini siapa saja yang dapat membuka. Maka di sini ada option, yaitu semua siswa ataupun siswa. Hanya ini kebetulan ada satu siswa yang saya sudah login. Jadi misalnya ada 10 siswa dan Bapak Ibu hanya menginginkan 5 siswa yang bisa membuka e-book ini, maka tinggal centangkan saja nanti seperti itu. Kemudian simpan. Kemudian cara memasukkan ini Bapak Ibu sama langkahnya, yaitu tinggal drag and drop atau tarik kemudian tempelkan di buku ajar seperti ini. Otomatis akan masuk seperti ini. Di sini ada option. Ini ada edit, hapus dan saling link, yaitu untuk dibagikan ke media sosial, baik itu WhatsApp ataupun grup Facebook seperti itu. Kemudian di sini ada ganti nama, hapus, saling link, turunkan. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik ini. Di sini akan tertera judul e-book Siskomdik yang saya tulis tadi, kemudian ada deskripsi singkat, yaitu agar dibaca oleh siswa nanti. Kemudian di sini secara otomatis siswa tersebut akan mendapatkan sebuah notifikasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang mengupload
bahan ajar. Secara tidak langsung mereka langsung mendapatkan sebuah notifikasi jika mereka menggunakan aplikasi di HP Android, yaitu yang telah di-download dari Google Play Store. Maka mereka akan mendapatkan notifikasi. Jika mereka mengakses menggunakan web browser melalui handphone, maka mereka akan mendapatkan notifikasi melalui emailnya masing-masing. Seperti itu. Jadi otomatis pembelajaran ini sangat efektivitas dan efisiensi untuk siswanya dan gurunya. Oke, langkah selanjutnya kita memasukkan sebuah slide presentasi. Maka langkahnya sama, yaitu klik buat, kemudian kita pilih materi, kemudian kita kasih judul misalnya pertemuan 1, atau di dalam sini tulis aja modul 1, bebas ya Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu. Kemudian deskripsinya slide PowerPoint ini membahas mengenai shortcut. Kebetulan saya ingin membahas materi Blender, maka saya akan memberikan siswa tersebut yaitu untuk pemahaman mengenai shortcut pada keyboard di aplikasi Blender. Slide PowerPoint ini membahas mengenai shortcut pada keyboard di aplikasi Blender. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal bagian lampirkan file ini atau tambahkan. Kemudian karena berhubung filenya tersebut di perangkat saya yaitu komputer, maka saya pilih file. Kemudian pilih file dari perangkat Anda. Kemudian saya masukkan PowerPoint yaitu si Comdik Blender Open. Oke, kemudian kita tinggal klik upload. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Di sini saya tambahkan diharapkan siswa-siswi untuk memahami shortcut tersebut agar mudah saat menggunakan aplikasi Blender. Shortcut tersebut agar mudah saat menggunakan dalam pembuatan objek. Seperti itu. Oke, kemudian di bagian sini tadi Bapak Ibu pilih misalnya ingin ditampilkan ke seluruh siswa, maka centangkan saja untuk semua siswa seperti ini. Jika misalnya hanya untuk beberapa siswa, misalnya ada 10 yang ingin ditampilkan cuma 5, maka Bapak Ibu tinggal centang di bagian siswanya yang ingin melihat, yang dapat melihat e-book yang Bapak Ibu berikan kepada mereka di dalam classroom tersebut ataupun PowerPoint. Tapi alangkah baiknya untuk seluruh siswa. Kemudian posting. Oke, selesai. Ini ya Bapak Ibu, tinggal kita drag and dropkan ke slide presentasi. Oke. Sudah masuk, tinggal kita klik. Di sini udah ada slide PowerPoint ini membahas mengenai shortcut pada keyboard di aplikasi Blender. Oh, ini salah nih. Diharapkan. Kita edit. Diharapkan siswa-siswi untuk memahami shortcut tersebut, simpan. Oke, diharapkan siswa-siswi untuk memahami shortcut tersebut agar mudah saat menggunakan aplikasi Blender dalam pembuatan objek. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu mengenai video tutorial. Jika Bapak Ibu memiliki sebuah bahan ajar yaitu berformat video, yaitu baik videonya diupload atau tidaknya, Bapak Ibu bisa mengupload ke dalam Google Classroom
untuk mempermudahkan mereka dalam pembelajaran materi yang Bapak Ibu berikan. Terkadang siswa tersebut ada yang bisa memahami dalam format teks, yaitu bisa memahami sebuah materi dalam bentuk membaca. Ada juga siswa yang sangat mudah memahami dengan model video dibandingkan sebuah teks ataupun buku digital seperti itu. Jadi kita bisa memberikan sebuah option untuk pembelajaran mereka, baik itu dari e-book ataupun slide presentasi ataupun sebuah video tutorial seperti itu. Tinggal kita klik buat, kemudian materi seperti ini, kemudian judul. Di sini kita bisa kasih judul yaitu video tutorial aplikasi Blender. Dalam aplikasi Blender aja, aplikasi Blender 3 dimensi. Kemudian isikan deskripsinya, yaitu video ini adalah tutorial cara membuat sebuah objek pada aplikasi Blender 3 dimensi. Aplikasi Blender, sebuah objek animasi 3 dimensi pada aplikasi Blender. Video tersebut diharapkan siswa dapat memahami dengan mudah dalam pembuatan objek 3 dimensi. Oke, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Video ini adalah tutorial cara membuat sebuah objek animasi 3 dimensi pada aplikasi Blender. Video tersebut diharapkan siswa dapat memahami dengan mudah dalam pembuatan objek 3 dimensi. Siswa-siswi, karena ada cowok cewek. Oke. Kemudian tinggal kita tambahkan, berhubung saya memiliki sebuah video yang saya simpan di media YouTube ataupun yang saya sudah upload di media YouTube, maka saya bisa mengambil video tersebut di dalam media YouTube tanpa kita harus menguras banyak paket data ke dalam Google Classroom atau penguploadan media video. Jika Bapak Ibu memiliki video dalam sebuah perangkat komputer, maka Bapak Ibu bisa file atau di handphone ya, pilih file dari perangkat Anda, kemudian misalnya contoh, ini saya contohkan video, namun ini bukan video Blender, saya contohkan saja, open. Seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu upload. Itu contohnya, jika Bapak Ibu memiliki sebuah video yang terletak atau yang tersimpan di perangkat handphone atau komputer dan laptop, ataupun disimpan di dalam Google Drive, itu boleh. Tapi karena berhubung saya sudah memiliki sebuah media pembelajaran yang sudah saya upload di media YouTube, maka saya tinggal akses atau menghubungkan ke media YouTube tersebut. Contoh, di sini saya pilih bagian YouTube, lagi proses. Oke, di sini ada dua option pemilihan jika Bapak Ibu memiliki sebuah video yang tersimpan di media YouTube, yaitu ada penelusuran video berdasarkan judul ataupun penelusuran video berdasarkan URL. Kita contohkan, misalnya saya buka dulu YouTube saya. Kemudian saya buka. Kemudian saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari video saya.
Misalnya di sini misalnya membuat gelas, saya tinggal klik kanan open link new tab. Jika Bapak Ibu tidak hafal dengan penulisan judul video, akan kesulitan untuk mencari video di dalam sini, maka Bapak Ibu langsung saja ke video Assalamualaikum warahmatullahi media YouTube-nya. Maka saya blok, Ctrl C atau klik kanan copy ya. Kemudian sini pastekan. Oke, kemudian kita enter. Oh maaf, ini bagian URL. Saya cut di bagian penulisan video. Oke, kemudian search. Oke, videonya jumpa ini Bapak Ibu. Tinggal klik, kemudian tambahkan. Kita bisa lebih dari satu video menguploadnya. Bisa klik tambahkan lagi YouTube. Kemudian dengan judul sama, di bawahnya tadi ada video lainnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan. Oke, misalnya 2 seperti ini. Bapak Ibu bisa lebih, mau 10 ataupun berapa video yang mau diupload di sini, silahkan. Kemudian mengenai optionnya sama seperti tadi. Misalnya Bapak Ibu ingin membagikan ke seluruh siswa, maka tinggal centangkan semua. Jika ingin membagikan hanya beberapa siswa, maka tinggal centangkan siswa yang Bapak Ibu pilih, seperti itu. Kemudian posting. Kita tunggu loading. Jika video tersebut dalam video YouTube, maka Bapak Ibu akan cepat proses loadingnya dan menghemat kuota. Jadi kalau misalnya mengupload videonya langsung dari perangkat internal, yaitu dari komputer atau HP, maka besarnya video tersebut akan banyak memakan kuota. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu memiliki sebuah video yang ada di dalam sebuah YouTube ataupun media lainnya, seperti Bapak Ibu upload di blog ataupun di web. Video ini tinggal saya drag ke dalam video tutorial, ke dalam topik video tutorial, akan tampil seperti ini. Tinggal kita klik, di bawah tersebut akan terdapat beberapa option, yaitu video yang kita bagikan ke siswa. Seperti ini, kita lihat materi. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian komentar kelas, siswa itu bisa mengomentari mengenai video. Misalnya mereka kesulitan, maka nanti misalnya di bagian menit keberapa mereka kesulitan untuk memahami video yang kita buatkan, maka mereka bisa berkomentar di dalam video tersebut Bapak Ibu, di dalam media Classroom ataupun Google Classroom yang kita bangun. Oke, saya kembali. Jadi sangat mudah sekali ya Bapak Ibu untuk pembuatan atau penguploadan sebuah materi di dalam Google Classroom yang kita bangun, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, otomatis yang kita upload, baik itu buku ajar, slide presentasi, video tutorial, otomatis siswa tersebut akan mendapatkan sebuah notifikasi ke dalam emailnya. Baik itu mereka menggunakan web browser, maka mereka akan mendapatkan sebuah notifikasi ke email. Kalau misalnya mereka menggunakan sebuah aplikasi yang terinstal pada Android di handphone mereka, maka mereka akan mendapatkan sebuah notifikasi di aplikasi tersebut. Seperti itu. Jadi sangat efektif dan efisien untuk siswa dan kitanya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, tenaga pendidik, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, silahkan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbarunya. Jika videonya bermanfaat, silakan di-share di media sosial Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.